Ini nanti ternyata kalau hmm, Kenapa? berapa? Ya, jadi kita mulai aja diskusinya ya. Kita dari kelompok B. Ini aku udah judulnya. Jadi kita kan dapat soal ada tetangga yang memberikan informasi kepada Anda bahwa daun tanam dapat mencegah infeksi luka. Nah, kelihatan nggak sharingnya? Hmm, itu nggak bisa full kah yang Word-nya? Soalnya di tempatku tuh kayak gini. Pak, enggak. Iya, kayak kebagi gitu nggak sih? Mm-mm. Nah, Hmm. Suara kedengeran nggak? hmm? Kedengaran Kedengeran ya nggak? tadi, cuma agak nge-lag. Sorry, tadi jaringan. Oke. Nah, jadi kan kita dapat observasi kalau ada tetangga yang punya informasi kalau daun tanam padi itu berhasil mencegah infeksi luka. Terus menurutku untuk pertanyaan awal ini, kenapa bisa sih daun tanam padi ini berhasil mencegah infeksi luka? Menurut saya gimana? Aman aja kah kalau pertanyaan awalnya kayak gitu? Halo, apa suaraku kedengaran? Hmm. Oh,
Nggak ya? Uy, Sekarang gimana? Zaman belum? Aman kah? Am- Oh, oke, oke. Untuk pertanyaan awalnya, hmm, aduh, hmm, mengapa daun tanam padi dapat mencegah infeksi lisan? Hmm. Kalau begini, Boleh pertanyaannya awal kayak gitu? Tadi aku sambil cari-cari di lain. pertanyaan awalnya, atau mengapa daun tanam padi dapat kenapa daun tanam padi berkhasiat mencegah infeksi luka? boleh, boleh. Oh, berpengaruh nggak kalau kita pakai berkhasiatnya apa enggak? Oke, gini aja untuk pertanyaan. Hmm, Itu perlu dikatakan jawaban tulis, maksudnya jawaban A gitu. Oh, bener, bener. Kenapa? Perlu dikasih kayak jawaban awal gitu nggak? Yang di contoh itu kan habis awal itu kan justru Iya, nanti berlanjutan gitu. ya, mengapa dapat gini. Ya, untuk pertanyaan lanjutnya, bagaimana 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 dan lalu. Hmm. Bilang, Kalau kayak gini gimana? Misal, untuk pertanyaan awal sama pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya satu aja kah? Sheila, suaranya nggak kedengaran. Pertanyaan lanjutannya itu satu aja kah? Masih masih nggak kedengaran. Oh, mungkin bisa dekat aja. Jawaban. Kalau dari apa yang ditangkap, pertanyaan itu satu aja sih, yang kayak alur metode ilmiah yang diberikan Bapak di Sinari.
Soalnya nanti kalau kita pakai pertanyaan yang pertanyaan lebih dari satu, nanti hipotesisnya juga lebih dari satu. Hmm, Karena menurut saya, hmm, 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 kalau tunggal jadi satu, oh, kalau kayak gini gimana? Untuk kemungkinan jawaban satu. Oh, Kalau bisa spesifik gimana? Maksudnya kan khasiatnya tuh apa gitu? Ya. Misalkan kayak kalau disambungin ke senyawanya gimana? Ini gini nggak sih maksudnya tuh karena memiliki khasiat antibakteri atau antiinflamasi. Nah, ya gitu. Kalau dari aku, pertanyaan lanjutannya tambah satu lagi, Bang. Bisa lah. Kayak
Anu Win, yang jawaban awal tuh di bawah pertanyaan awal. Habis itu yang pertanyaan lanjutannya tuh karena yang jawaban awalnya kan memiliki metabolit sekunder. Nah, yang di situ baru kayak eh senyawa metabolit apa yang berguna untuk mencegah infeksi luka gitu. Nah, nanti di jawaban lanjutannya baru yang merujuk kayak yangnya Jopi itu. Gimana? Sekarang Kurang Win. halo? Gak terlalu dengar. Ah, Sudah, aku sudah. teriak jadi oke oke. Ya, sayang banget tadi. Jadi menurutku untuk pertanyaan lanjutan ini, kalau kayak gini, menurut kalian gimana? Yang ini, yang poin pertama yang apakah padi dapat mencegah infeksi luka karena memiliki khasiat yang berguna itu kayaknya nggak perlu deh. Kayak di yang poin kedua tuh dijadikan 2 poin. Jadi kayak apakah padi dapat mencegah infeksi luka karena memiliki senyawa antibakteri. Terus yang satunya apakah karena memiliki antiinflamasi. Misalkan gitu Jadi gimana? dua kemungkinan. Mm-mm. Oke oke, bentar. Iya sih masuk akal soalnya untuk khasiat yang berguna pun nanti jawabannya bakal di antibakteri dan antiinflamasi kan? Mm-mm. Udah pas belum? Dua. Kalau misal yang antibakteri sama antiinflamasinya dipisah tuh gimana? Oh, bisa, bisa. Berarti, oke, gimana? Senyawa antibakteri, antiinflamasi, terus senyawa antioksidan. Senyawa antibakteri.
Yang itu, Win. Yang setelah pertanyaan awal, itu misalkan dijadikan jawaban awal, terus yang pertanyaan lanjut itu berhubungan sama yang jawaban awal itu gimana? Bentar, bentar. Jadi, masukkan itu semua. Gimana tadi? Itu kan pertanyaan awal. Nah, setelah pertanyaan awal tuh jawaban awal. Habis itu baru ke pertanyaan lanjutan. Oke, Nah, oke, benar. pertanyaan lanjutannya itu misalkan diganti kayak senyawa metabolit sekunder apa yang berguna untuk mencegah infeksi luka gitu gimana? Jadi nyambung sama yang jawaban lanjutan. Senyawa bagaimana? Senyawa. Oh, bisa bisa senyawa Metabolit sekunder apa gitu. ini. Ya, jadi kan nyambung kan kayak ke bawah-bawahnya itu. Jawaban lanjutkan, pertanyaan lanjutannya oke ya. Satu, antibakteri, inflamasi, antioksidan. Terus rumusan masalah. Menurut kalian yang mana? Kayaknya aku condong ke kemungkinan jawaban dua deh, antiinflamasi. Bisa. Kalau Bapak, Berarti pakai yang apa tadi dapat mencegah infeksi luka karena memiliki senyawa antiinflamasi. Yang itu. sepenangkapanku dari yang disimak Bapak gini. Nah, baru hipotesis. Hipotesisnya, apakah padi bukan padi deh yang tadi daun tanaman padi? Iya. Hipotesisnya berarti, aduh bentar-bentar. Apakahnya dihilangin? Oke. Nah, daun tanaman padi dapat mencegah infeksi karena senyawa karena memiliki senyawa antiinflamasi. Hipotesis, prediksi lagi. Jika daun tanaman padi mengandung senyawa antiinflamasi, nah ketika di Apabila apabila diuji gitu ya, apabila diuji tanaman padi mengandung senyawa antiinflamasi, gimana ya bilangnya? Kalau kita ambil ekstraknya, maka ambil ekstraknya. Jika diambil, maka apabila diambil ekstraknya, ekstraknya maka dapat digunakan Untuk mencegah infeksi luka nggak sih? berarti dapat mencegah infeksi pada luka gitu nggak sih? Maka yang itu di sini ya. perlu lah.
Jika daun tanam padi mengandung senyawa antiinflamasi, apabila mengandung, maka dapat digunakan untuk obat mencegah infeksi luka. Gimana? Kalau dapat mencegah aja langsung gimana? Maksudnya dapat mencegah infeksi luka. Soalnya kan kayak kita nggak tahu aksinya itu gimana pembuktiannya. Iya ya. Kalau bukan kan sudah pasti nanti bakal dia nggak bisa dengar. Tapi kalau untuk pengujian antiinflamasi kan kita kayak harus coba lagi. Hmm. Berarti misalkan Gimana? perlu diuji nggak sih? Iya. Dapat digunakan untuk obat pencegah. Berarti nanti di bagian pengujian prediksinya itu bakal kita tambahin harus diujikan lagi. Berarti ngujinya tuh kayak misalnya misalnya ya mencit kita kasih luka gitu, terus kalau kita kasih ekstrak tadi, kalau yang misalnya ada inflamasi, nanti ekstrak daun padinya itu mengurangi tanda-tanda inflamasi gitu kan. Jadinya kayak apa ya? Soalnya lo kalau misalnya kita ngambil yang antibakteri berarti ngujinya pakai cakram dong, yang kayak Pak Hasrul kemarin. Ya, kalau berarti misalkan pakai inflamasi kan pakai luka, pakai hewan coba dilukai. Iya, hewan coba. Kita mau pakai apa? Tikus. Iya, tikus mencit. Apa mencit? Ini perlu kita bikin pakai kontrol gitu kan? Maksudnya kayak ada yang kontrol, kadarnya beda-beda gitu. Bisa. Ini sekitar kira saja. Habis itu uji cobakan
Mungkin kita kayak 3 kali aja ya. Ya. Hmm. Gimana? Ambil sampel daun tanaman yang dibutuhkan. Siapkan dari orientasi yang dibutuhkan. Siapkan dari subjek. Ekstraksi. Nah, gimana? Karena kita ngujinya tuh daun padinya itu ada kandungan inflamasi atau enggak. Kalau misalnya ekstrak padinya itu dibuat 3 kali itu jatuhnya gini nggak sih? Maksudnya kayak jadinya penelitian kita tuh kayak nguji kadar mana yang lebih efektif. Jadi bukan bukan nguji apakah ada kandungan. Soalnya kan sudah kalau misalnya kita ngujinya pakai ekstraknya sudah 3 kali, berarti kan kita nggak nguji apakah ada. Kalau misalnya mau nguji apakah ada atau enggaknya, berarti kalau misalnya kita pakai 3 kali pengulangan itu berarti kontrol itu nggak ada ekstrak daun tadinya. Jadi Kontrolnya kontrol malah itu nggak sih? berarti kontrolnya mencitnya ada yang dipakein, ada yang enggak. Iya, Ya, Kita perlu berapa mencit kira-kira? 6 cukup nggak? 6. 3 kelompok 1, 3-nya kelompok 2. ya boleh sih. berarti tiga kontrol, 3 perlakuan gitu. Ya. Gimana? Oke. Ke luka 3 menit dan biarkan 3 menit. Dalam kurung kontrol gitu. Oh, gini gimana? Oke nggak? Enggak bisa. Boleh. Setelah prediksi, nggak sih? Sudah selesai atau apa ya? Enggak. Ujian prediksi. Setelah pengujian sudah sih. Aman ya berarti? Aman. Kita ulang. Kita dikasih observasi kalau ada tetangga yang punya informasi kalau si daun tanam padi ini punya khasiat buat mencegah infeksi luka. Lalu pertanyaan awalnya kenapa bisa berhasiat? Jawaban awalnya ya karena tanaman padi itu punya senyawa metabolit sekunder. Lalu pertanyaan lanjutannya, senyawa metabolit sekunder apa yang kiranya bisa membuat si tanaman padi ini berhasiat buat mencegah infeksi luka? Jawaban lanjutannya kita anukan 3 senyawa, antibakteri, antiinflamasi, sama antioksidan. Pertanyaan lanjutannya juga sama. Lalu kita milih di kemungkinan jawaban 2 untuk senyawa antiinflamasi. Terus hipotesisnya, daun tanaman padi dapat mencegah infeksi luka karena memiliki senyawa antiinflamasi. Itu yang kita pegang. Terus kalau jika daun tanam padi mengandung senyawa antiinflamasi, apabila kita ambil ekstraknya, maka dapat digunakan untuk obat pencegah infeksi luka. Oke nggak? Oke.
Bisa. Bisa. Sip. Oke, terima kasih. Sampai situ aja ya, Bang. Ini aja. Ya, Jadi habis ini siapa yang Gimana? up ke YouTube? Sekalian aja. Sudah sudah dimatikan kah? Belum, recordnya belum kumatikan sih. Oke, matikan. Ini mau Biar dimatikan aku aja stop kah? share. Sudah jawab, sudah. Matikan saya.